Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, gimana kabarnya sehat semua? Sehat, Bu. Oke, semuanya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, perhatian seluruhnya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, masih semangat kan hari ini untuk belajarnya? Kemana semua ini? Masih semangat nggak belajarnya untuk hari ini? Kurang, Bu. Terik kali, Bu. Jam-jam Apa? ngantuk, Bu. Jam-jam ngantuk, Bu. Terus panas sekali sini, Bu. Ya, harus semangat lah, karena kunci utamanya masuknya pelajaran itu dengan semangat. Jadi kita awali dengan semangat biar pelajaran itu masuk. Oke, harus semangat semuanya ya. Oke, sekretaris apa hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Nampaknya kelas ini semangat semua ini kayaknya. Nah, hari ini kita belajar tentang laporan laba rugi. Nah, tujuan pembelajarannya itu kalian dapat memahami apa itu laporan laba rugi, tujuan laporan laba rugi, bentuk laporan laba rugi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau tanya nih, ada yang sudah mengulas atau sudah membaca apa materi kita hari ini? Belum, Bu. Belum ada ya? Atau yang sudah pernah dengar apa itu laporan laba rugi? Belum ada yang dengar ya? Dengar aja, Bu. Oh, dengar saja. Oh, jadi berarti hari ini Ibu akan memperjelaskannya lagi. Nah, pengertian laporan laba rugi itu, laporan laba rugi merupakan laporan yang memuat informasi tentang ikhtisar dan pendapatan yang diperoleh dan beban yang ditanggung perusahaan selama periode tertentu. Nah, jadi laporan laba rugi ini salah satu laporan akuntansi yang sangat penting di dalam unsur laporan keuangan. Karena apa? Karena sebuah perusahaan untuk melihat periode tersebut apakah rugi atau untung. Jadi misalnya tidak mau bikin laporan laba rugi, maka perusahaan itu tidak memiliki gambaran untuk masa depan perusahaannya, apakah harus menambahkan produksi atau gimana sehingga bisa mendapatkan laba yang tinggi atau malah jadi rugi. Nah, seperti itu di laporan laba rugi, salah satu unsur penting dalam laporan keuangan. Lanjut Arni, slide berikutnya. Nah, dalam laporan laba rugi itu ada beberapa tujuan. Tujuan laporan laba rugi itu untuk memberikan informasi. Nah, informasi apa saja? Yaitu total pajak, laba rugi, bahan referensi, cerminan profil, tingkat keberhasilan, analisis usaha, acuan pengembangan, dan analisis strategi. Nah, ada unsur laporan laba rugi itu ada dua. Yang pertama itu pendapatan dan beban. Nah, perusahaan atau bisnis akan memperoleh laba jika pendapatan lebih besar dari beban. Sebaliknya, perusahaan atau bisnis memperoleh rugi jika pendapatan lebih kecil dari beban. Nah, rumus laporan laba rugi itu laba rugi sama dengan total pendapatan dikurang beban. Nah, di dalam laporan laba rugi itu ada dua metode yang kita kenal dengan
Yang pertama itu ada single step dan multiple step. Lanjut slide berikutnya nih. Nah, di sini ada neraca lajur. Coba kalian lihat di laporan laba ruginya saja ya. Sudah kalian lihat kan? Lanjut, Arni, slide berikutnya. Nah, jadi single step itu bentuk laporan laba rugi yang disusun dengan cara menggabungkan seluruh pos pendapatan dan pos beban dan dalam suatu kelompok. Nah, jadi tadi kan di neraca lajur di bagian laba ruginya, laporan laba ruginya itu pendapatannya itu hanya satu. Jadi kita masukkan pendapatan jasa. Terus di beban usahanya kita masukkan aja semua dari yang di laporan laba ruginya. Maka hasilnya itu tadi kan rumusnya total pendapatan dikurang total beban. Nah, maka hasilnya itu dalam laporan ini perusahaan itu mengalami rugi sebesar 2.800. Nah, jadi langkah single step ini atau langkah tunggal disajikan dengan menjumlah semua pendapatan dan semua beban tanpa memisahkan laba dari kegiatan operasional dan non-operasionalnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pas, Bu. Pas. Oke, kita lanjut ke lanjut Arni, slide berikutnya. Nah, selanjutnya multiple step. Nah, bentuk laporan laba rugi yang memberikan informasi lebih terperinci dari pos pendapatan maupun pos beban. Nah, kenapa di sini disebut lebih terperinci? Dikarenakan di metode single step hanya pendapatan dikurang beban. Nah, sedangkan di metode multiple step ini pendapatan dikurang beban, lalu selanjutnya dimasukkan lagi nih pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha. Baru selanjutnya hasilnya laba maupun rugi. Nah, jadi langkah multiple step ini disusun dalam beberapa kelompok sesuai pendapatan dan beban. Kelompok laba dari kegiatan operasional dan dari kegiatan non-operasional. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Makasih, Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena kalian tidak ada yang ingin bertanya, kita masuk ke kuis. Lanjut, Arnis, slide berikutnya. Nah, di sini Ibu akan ngasih kuis. Kuisnya ini bagi 3 orang yang tercepat dan 3 orang yang beruntung. Oke, yang pertama itu di sini Ibu akan memberikan poin ya, siapa yang bisa menjawab kuisnya. Di sini ada laba rugi perusahaan dari hasil selisih. Ayo, kuis pertama itu soalnya laba rugi perusahaan dari hasil selisih. Ayo, siapa yang bisa? Cindy, Bu. Cindy, Bu. Oke, Cindy. Pendapatan dan beban, Bu. Oke, betul sekali. Oke, berarti poin pertama didapat Cindy ya. Cindy yang mendapatkan.
Nah, kuis kedua, apa saja jenis laba rugi usaha dalam laporan laba rugi? Ayo. Ayo, kuis kedua siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo. Kenapa pada diam ini? Pada nggak ngerti atau gimana? Nggak ada yang bisa jawab kuis yang nomor 2. Apa saja jenis laba rugi usaha dalam laporan laba rugi? Oh, kalau nggak ada, Ibu panggil ya. Sartika bisa jawab? Sartika. Ya, Bu. Bisa jawab kuis nomor 2? Nggak tahu, Bu, jawabannya, Bu. Lah berarti tadi nggak nyimak ya? Tidur dia, Bu. Aduh, gimana sih? Ayo, siapa? Selain Sartika, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Wansa. Jenis single sama multiple step, Bu. Yang lain ada? Jawaban yang lain ada? Kurang tepat ya, Wansa. Udah tepatnya tuh, Bu. Ayo, siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa? Oke, kita langkahi dulu. Kuis ketiga, siapa yang bisa mendefinisikan laporan laba rugi? Nah, ini gampang. Siapa yang bisa? Pada kemana semua ini? Kayaknya tidur semua ini ya. Kurangin nilai orang itu, Bu. Yang tadi Ibu panggil yang nggak bisa menjawab, Ibu catat ya. Ayo, siapa yang bisa? Definisi laporan laba rugi loh. Nggak ada yang bisa menjawab definisi laba Nggak rugi. tahu kami, Bu. Si Cindy mungkin tahu, Bu. Kan tadi Ibu jelasin loh. Aku udah jawab, Mu. Mutialah. Gantian aja lah, nanti banyak kali nilaiku. Sri Udah, nggak Wahyuni tahu, Bu. Mutia. Ayo, Mutia. Nggak tahu awak, Bu. Si Sri Wahyuni aja. Oke, coba Ibu Ananda bisa jawab? Ananda, masih di situ kah? Ya udahlah, Bu. Awak aja, Bu, yang jawab. Ya udah. Ayo, Mutia. Jadi, laporan laba rugi itu adalah salah satu jenis laporan keuangan yang di dalamnya itu ada unsur pendapatan dan beban. Nah, nanti selain pendapatan itu dia juga dibedakan, ada pendapatan lainnya, ada pendapatan pokoknya ada pendapatan usaha atau dagang dan
ada pendapatan usaha dan ada juga pendapatan lainnya. Kemudian begitu juga dengan beban, ada beban lainnya, beban operasional dan lain sebagainya. Nah, di mana fungsi dari laporan laba rugi ini itu adalah untuk melihat berapa sebenarnya laba dalam satu periode perusahaan. Itu, Bu. Oke, itu taunya Mutia. Mau ngasih kesempatan dulu, Bu, sama yang lain, Bu. Oh iya ya. Oke, tadi yang bisa menjawab itu si Cindy dengan Mutia. Nah, kuis yang kedua itu, ayo siapa yang mau yang bisa menjawab kuis yang kedua? Tinggal ini. Apa saja jenis laba rugi usaha dalam laporan laba rugi? Aku, Bu. Sati, kamu menjawab? Iya, Oke. jawaban dari soal nomor 2 itu, apa saja jenis laba rugi usaha dalam laporan laba rugi itu? Laba bersih, laba kotor, laba sebelum pajak, laba operasi. Itu, Bu. Oke, benar sekali ya jawabannya. Coba beri applause buat teman-teman kita yang telah menjawab. Kayaknya di sini kelasnya kurang semangat semua ya. Oke, karena kuisnya sudah selesai dan waktu kita sudah hampir selesai, maka Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini kan tentang laporan laba rugi. Nah, kesimpulan itu pencatatan laporan keuangan pada usaha bisnis atau perusahaan sangatlah penting karena dengan adanya pencatatan laporan keuangan akan membantu perusahaan dalam mengetahui jumlah laba yang perusahaan terima dan juga jumlah kerugian yang perusahaan alami. Nah, sehingga pada periode selanjutnya perusahaan bisa menentukan target seperti apa yang akan dilakukan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau memberikan tugas buat kalian. Kerjakan tugasnya di halaman 105 yang nomor 1 aja ya, kumpulkan di GCS. Ya, udah pada dengar semuanya kan tugasnya? Udah, Bu. Oke. Benar, Bu. Kita tutup dengan doa ya. Silakan Ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Bu.